Jadi terkait dengan makna jihad, dengan kita artikan perjuangan, kita harus lihat kondisi saat ini bahwasanya kata jihad itu yang maknanya adalah perjuangan, tidak identik dengan perang, itu sering disalahartikan. Ada kelompok-kelompok yang menganggap udah kalau sudah nyebut kata jihad itu berarti radikal. Atau misalkan malah justru naudzubillah min dzalik seakan-akan dekat dengan aksi-aksi terorisme. Nah, munculnya kelompok-kelompok yang takutan dengan kata-kata jihad itu sendiri, itu juga dikarenakan ada pihak-pihak tertentu yang dia mencuci otak untuk memaksa orang berbuat hal-hal yang lebih mirip dengan tindakan terorisme daripada perjuangan Islam. Akhirnya atas namanya jihad, sehingga jihad itu, kalimat jihad ini adalah korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita gimana kita memfilter perjuangan yang asli itu seperti apa? Kemudian bagaimana agar kita tidak larut dalam ajakan-ajakan jihad tapi ajakan itu keliru? Ya pertama kita lihat begini, bahwasanya agama ini pondasinya itu adalah ilmu. Mengenali kebaikan itu kita dengan ilmu, mengidentifikasi adanya potensi keburukan itu semuanya juga dengan ilmu. Akan jadi satu masalah dan akan menjadi satu fitnah jika yang kita gunakan tolok ukurnya itu adalah propaganda. Kita bukan menggunakan ilmu. Itu pasti akan jadi fitnah. Contoh, misalkan ada propaganda negara yang tidak berasaskan syariat Islam, menyatakan syariat Islam diterapkan. Ini berarti negaranya kafir, tauhid, layak diperangi. Kemudian dia akhirnya berperang. Dia melakukan satu bom dan lain sebagainya. Ketika dia buat hal-hal seperti itu, sadar nggak dia? Yang paling banyak jadi korbannya siapa? Muslim. Muslim yang paling banyak jadi korbannya. Ketika kita harus melawan nih aparat-aparat pemerintahan. Aparat pemerintahan yang akan dia lawan, agamanya apa? Muslim. Jadi uh, ketika terjadi ini, ketika pakai nama dan lain sebagainya, ketika ada penjagaan, ini yang satu yang mengatasnamakan kita, ini kita jihad. Dengar adzan sholat, yang jaga pun juga sholat. Anda mau menumpahkan darahnya orang-orang yang sholat. Nah, karena itu jadi lihat, semuanya itu harus kita lihat semuanya menggunakan kacamata keilmuan. Nggak ada alasan diperbolehkan orang membunuh muslim lainnya. Kecuali dengan sebab-sebab yang diatur oleh syariat. Nah, ada kisos, nggak ada masalah. Pelaku pembunuhannya itu yang dibunuh. Tapi misalkan, naudzubillah min dzalik, ada seorang, maaf ya, ada ada terjadi satu kasus, Betul pelakunya oknum dari suatu kelompok. Di kelompok itu campur, ada muslim, ada non muslim. Kemudian Anda serbu kelompok tersebut sampai muslimnya pun juga mati. Anda keliru. Berarti Anda menumpahkan darah sesama muslim. Anda berbuat itu bukan jihad, tapi itu adalah satu maksiat yang besar. Jadi oleh karena itu, ayo kita semuanya semangat, ada ghirah untuk perjuangan itu boleh, tapi itu juga harus dilandasi dengan ilmu. Dulu pernah terjadi ada satu oknum yang dia membakar bendera tauhid. Itu suatu kesalahan, tentu tidak bisa dibenarkan. Dan pelakunya harus bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang tidak bisa dibenarkan.
Kemudian muncul gerakan membela kalimat tauhid. Ikut membela kalimat tauhid, itu bawa bendera kalimat tauhid. Kalau capek, benderanya taruh bawah. Dia taruh bawah, diduduki sama temannya. Tuh, ini gimana ini? Dia mau membela kalimat tauhid, tapi caranya juga akhirnya melecehkan juga kalimat tauhid. Sehingga dan akhirnya pelaku yang membakar satu, semua teman-temannya jadi kena sasaran kemarahan. Berarti semua teman-temannya juga nggak setuju tuh kalau bendera kalimat tauhid itu dibakar. Semuanya yang beranggapan ini semuanya harus dipukuli, semua harus dibasmi, semua harus begini dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi apa? Terjadi fitnah, permusuhan di antara sesama umat Islam. Nah, kalau umat Islam saling berselisih, tahu enggak? Apa pihak yang paling diuntungkan? Siapa? Iblis sama setan. Nah, dalam hadis disebutkan sesungguhnya setan udah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Udah putus asa. Tapi setan itu akan mengupayakan tahrish. Ada permusuhan antara muslim dengan gimana caranya saling bermusuhan. Itu oleh karena itu semua wajib kita sikapi dengan ilmu. Ada suatu kelompok berbuat salah, yaitu kelompok yang berbuat salah itu yang dihukum. Jangan semua kelompok yang lainnya yang harus dihukum. Ada satu kita akan memperjuangkan ini, ya, tapi caranya kita memperjuangkan ghirah yang ada dalam diri kita itu tetap harus dikawal dengan ilmu. Ada yang Islam itu tidak diperjuangkan dengan cara-cara yang disitu membuat sedihnya hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi patokan kita semuanya, insya Allah.